Kita masuk langsung ke segmen Dokter Spill dong bersama Dokter Sani Budianti Hermawan, SPSI, seorang psikolog. Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter dokter. Sani. Selamat pagi. Panggilnya Mbak Sani aja. Mbak Sani, Oh, Mbak ya, siap, Sani. siap, 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 Mbak Sani. Biar nggak terlalu ini serius-serius banget. Mbak Sani, ini kan sebenarnya kejadian-kejadian ini begitu kita ngeliat videonya sepertinya anaknya tuh cuma diem aja tuh, Mbak Sani, ketika dilakukan tindakan yang tidak terpuji tadi. Nah, sebenarnya untuk anak atau balita, mereka itu udah ngerasa takut belum sih ketika di umur-umur masih balita itu? Iya, sebenarnya anak itu punya respon spontan gitu ya. Kayak misalnya kaki aja dikelitikin dia gerak, betul nggak? Ya kan gitu. Terus kalau misalnya sense-nya sudah berkembang, kayak kalau panas dia teriak, nangis, atau kalau lapar dia juga agak sedikit cranky, basah popoknya dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari bayi itu seseorang sudah mengembangkan sense-nya ya. Jadi dari semua inderanya. Jadi kayak kalau cahaya terang, kalau terlalu ada suara bising misalnya. Nah, ketika seseorang terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan, biasanya si bayi itu atau si anak kecil itu juga bisa teriak ya atau merontak misalnya. Nah, namun kalau misalnya nih dalam kasus ini kan dia di dalam daycare, kemudian dia juga mungkin aja memang ada kegiatan tertentu, kemudian dia ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Mungkin dia saja kalau dia tidak spontan, dia lagi belajar. Ih, apa ya ini? Kok nggak enak ya? Kok ini saya nggak bisa bergerak ya? Nah, itu bisa saja akhirnya membuat anak-anak tersebut belum secara spontan bisa bereaksi begitu, karena sedang belajar. Nah, tapi ada juga orang yang lebih sensitif, biasanya bisa teriak juga, nangis juga. Makanya kalau ada jatuh gitu ya, tiba-tiba kan nangis kan ada sesuatu yang sakit gitu. Nah, cuma tadi kalau misalnya diikat gitu ya, tuh aduh perhatian sekali saya. Cuma itu bingung, kenapa ya? Itu baru berproses berpikir gitu ya. Tapi bisa saja kalau dia nggak suka dia bisa teriak juga, bisa nangis juga seperti itu. Jadi itu perkembangan sense spontanitas atau reaksi pada bayi atau anak-anak. Nah, Mbak Sani, misalkan ada orang tua nih setelah melihat kasus daycare yang beberapa hari terakhir ini terlihat, terus dia pengen tanya ke anaknya, tapi anaknya masih kecil nih, kamu dapat perlakuan kayak gini nggak sih? Tapi gimana cara orang tua ini bisa nanya ke anaknya, terus anaknya bisa bercerita meskipun usianya belum sewayahnya bisa cerita panjang nih, Mbak Sani? Gitu. Jadi memang itu kan komunikasi memang sesuatu yang diperlukan ya. Ketika akhirnya kita bisa tahu apa yang terjadi. Nah, ketika anak belum bisa ngomong nih gimana kan gitu. Nah, makanya biasanya reaksinya tuh ada perbedaan. Misalnya jadi lebih mudah nangis, nggak mau tiba-tiba nggak mau ke tempat itu misalnya kan, atau misalnya jadi kayak kurang lebih ceria. Nah, itu ya bahasa-bahasa tubuh seperti itu, body gesture itu adalah salah satu message yang orang tua bisa tangkap gitu dari yang di ekspresi pada anak. Nah, makanya saya sering kali mengatakan kalau anak belum bisa bicara, orang tua harus juga tajam dalam observasi, begitu. Nah, ini di sini jadi agak sulit kalau atau kita mau menggali, kamu diapain? Sementara anaknya cuma baru bisa oe-oe misalnya, itu kan susah kan gitu. Nah, jadi kita yang memang harus observe secara tajam ekspresi atau body gesture apa yang muncul pada anak gitu. Itu sih sebenarnya bisa ketangkep kalau memang kita urutin ya. Makanya nggak biasanya kok nih anak gampang nangis, kok anak jadi nggak mau misalnya kayak seperti itu. Mbak Sani, ini kan mungkin tadi sempat disinggung juga bahwa mungkin dia merasa tidak nyaman atau mungkin malah belakangan merasa ada takut atau rasa tidak aman. Nah, kalau dengan anak, bayi atau balita ketika dia sering merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, ini sebenarnya nantinya akan mengganggu gak sih ke kepribadiannya si anak ini nantinya? Ya, jadi ini adalah teori Bowlby. Teori Bowlby itu gini, setiap anak itu butuh akan rasa aman sebenarnya. Ya, jadi dia ada kebutuhan. Kalau kita penuhi, anak itu akan memiliki regulasi emosi lebih baik. Jadi makanya kalau ada anak ya diteriak-teriak gitu ya, nangis-nangis, terus kita langsung catch up nih kenapa ya? Terus oh ini mungkin AC-nya kedinginan, kita matiin kan gitu ya. Nah, itu ada muncul kebutuhan dipahami, kemudian lingkungan memenuhi. Nah, itu akan muncul regulasi emosi yang lebih baik dan lebih positif.
Nah, tapi ketika kalau kita lihat aja misalnya anak orang tua yang anaknya banyak gitu ya, nangis dicuekin, betul nggak, teriak-teriak dicuekin. Nah, itu akan muncul satu rasa ketidakpercayaan pada orang tua. Jadi ada insecurity feeling. Jadi merasa kok lingkungan nggak ngerti aku ya gitu. Nah, nanti ke depannya regulasi emosinya akan kurang baik gitu. Makanya ketika ada kejadian-kejadian yang traumatik, nah, ini orang tua harus segera merecovery secara mental, yaitu salah satunya adalah kedepannya nih apa yang anak butuhkan orang tua harus fulfill, rasa aman ya, rasa peka terhadap kebutuhan anak, sehingga lambat laun trauma yang mungkin muncul ketika dia mengalami satu kejadian tidak menyenangkan masa lalunya itu berangsur-angsur akan pulih. Nah, Mbak Sani, kalau tadi kita bicara soal dampak terhadap anak, setelah mendapat tindakan tidak baik dari daycare juga pasti ada dampak ke orang tuanya nih yang ujungnya merasa bersalah. Bahkan sekarang ada head comment yang bilang ngapain sih lagian dititipin ke sana. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan sama orang tua untuk menghilangkan rasa-rasa yang bersalah dan kurang nyaman ini, Mbak Sani? Iya, betul. Ini juga pasti akan ada trauma pada orang tua ya. Nggak usah orang tua yang memang anaknya korban. Sekarang ini jadi anak-anak orang tua pada parno nitipin ke daycare. Betul. Betul. Sama ya kan? Karena kayak jadi kayak tamparan juga, ini gila nih gitu kan, seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi pada orang tua yang anaknya menjadi korban itu salah satunya biasanya orang tua itu akan merasakan bersalah yang luar biasa gitu. Dan jadi turun confidence bahwa gue ini ibu yang bener, aku ini ibu yang bener gak sih gitu. Ini orang tua yang udah ready belum ya gitu. Jadi seringkali menyalahkan diri sendiri. Jadi ngerasa menyalahkan, kemudian tidak menjadi ibu yang baik begitu. Kemudian kadang-kadang juga ya menyalahkan keadaan gitu. Karena fenomena daycare, menitipkan anak di daycare sekarang itu bukan lagi sesuatu yang bagaimana, itu sudah tidak ada pilihan. Bayangkan, ibu kerja, bapak kerja, betul nggak? Support system nggak ada yang bisa dititipin. Nah, sekarang kalau anak dititipin sama pengasuh di rumah, kan sama juga dong, ngeri juga malah kan nggak ada yang ngeliatin gitu. Nah, jadi oleh karena itu menitipkan anak di daycare itu salah satu yang bukan choice itu udah it's a must gitu kan. Nah, makanya di sini bagaimana memilih daycare itu menjadi salah satu yang harus wajib dipelajari orang tua, jangan sampai memilih yang daycare yang salah. Mbak Sani, kan ada banyak yang bilang katanya kalau anak kecil itu banyak yang tidak mengingat dulu waktu kecil seperti apa. Misalkan kayak kita nih ditanyain dulu waktu umur setahun 2 tahun inget gak pernah ini. Nah, kalau misalkan ini kejadian terjadi kepada balita yang umur 1 tahun 2 tahun, kejadian-kejadian dia disakiti seperti ini, kejadian-kejadian di mana akhirnya dia bisa memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengasuh, contohnya di daycare yang terjadi di Yogyakarta atau di Aceh ini, sebenarnya bisa gak sih membekas di pikiran anak-anak dan habis itu membuat ini ingatannya tidak bisa hilang, Mbak Sani? Ya, jadi itu kita ada sebut core memory kali ya. Core memory itu kan memori yang ada dari dulu gitu ya. Misalnya kita digigit, misalnya kita bisa dipukul misalnya, itu ada di dalam otak inti kita tuh gitu ya. Nah, cuman itu tuh mungkin kayak tidur aja kali ya, kayak tidur gitu. Karena kan sudah muncul memori-memori baru. Benar. Nah, kalau memori-memori barunya itu hal-hal yang positif, kayak tadi, sesuatu yang menyenangkan kita, terpenuhi kebutuhan kita, disayang, dipeluk, ini tuh nggak muncul gitu, nggak jadi satu efek trauma yang muncul nantinya di kedepan hari gitu, karena sudah terfulfill sama kebutuhan yang kemudian berjalan berikutnya. Nah, makanya ini penting banget yang namanya disebut recovery mental gitu. Nah, ngebayang nggak anak udah ya nggak enak nih, kejadian tidak menyenangkan, habis itu terus menerus gitu dilakukan hal yang sama, terjadi hal yang sama, ya pasti dong akan muncul simptom traumatik ya kemudiannya gitu, kemudian harinya. Tapi kalau sekarang ini ternyata banyak pelukan, sentuhan, kemudian benar-benar kita liatin bagaimana anak mengembangkan rasa aman, percaya lagi nih sama lingkungan, betul nggak? Kan anak kadang-kadang kalau udah kayak gini udah nggak percaya lagi sama orang dewasa. Biasanya kalau anak udah kena trauma, lihat orang baru teriak dia, dia pikir mau menyakiti dia kan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi gitu. Jadi bangunlah lingkungan yang aman, yang ramah anak juga bisa terfulfill kebutuhannya, ada security feeling muncul, itu rasanya kedepannya tidak muncul simptom traumatik yang negatif begitu.
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.